Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 6, cita-citaku, dan subtema 3 yang kita bahas kali ini, giat berusaha meraih cita-cita di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Siapkan buku modul kalian, buka buku modulnya halaman 48. Nah, anak-anak, untuk meraih sebuah cita-cita membutuhkan usaha yang sangat besar, bukan? Kunci untuk meraih cita-cita adalah tidak mudah putus asa. Menurut kalian, bagaimana cara kita agar kita tetap semangat dalam meraih cita-cita? Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan supaya kita tetap semangat untuk meraih cita-cita? Pertama, kalian harus memiliki motivasi diri yang kuat untuk meraih cita-cita. Yang kedua apa? Rajinlah belajar. Yang ketiga, mengetahui kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, itu yang kita dalami, itu yang kita perbaiki supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini, apa yang akan kita pelajari anak-anak? Pertama, kita akan mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. 3. Menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Dan yang keempat, menjelaskan dan mempresentasikan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, ayo kita mulai dari pembelajaran 1, buka buku modulnya halaman 48. Mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan memperhatikan hal-hal apa yang harus kita perhatikan ya anak-anak? Yuk, cara mendeklamasikan puisi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lafal harus jelas, pengucapan harus jelas. 2. Intonasi sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi tersebut bersemangat, sebaiknya diberi tekanan yang lebih tinggi. Penggunaan jeda. Jeda dibagi menjadi 3 jenis. Ada jedanya 1, itu untuk mengambil nafas. Jedanya 2, diberi garis miring 2, itu jeda untuk pergantian baris. Nah, yang C, itu jedanya ada 3, garis miringnya 3, berarti jeda lama untuk pergantian bait. Ekspresi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi sedih, ekspresi yang ditampilkan juga harus sedih. Jadi disesuaikan dengan ekspresi dan mimik wajah. Perhatikan contoh jeda berikut. Nah, dari karya puisi dari karya Dekaritas dengan judul Penjaga Alamku, anak-anak bisa perhatikan cara memberikan jeda. Nah, perhatikan jeda berikut ini. Di baris yang pertama, kau di sini diberi jeda 2, garis miring 2. Itu artinya kalian bisa berhenti lebih lama. Tidak pernah berarti menarik nafas sebentar. Lelah untuk pergantian baris ke berikutnya menggunakan jeda atau garis miring 2. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memberikan jeda supaya puisi tersebut terdengar baik dan indah didengar, ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah bagaimana cara menentukan jeda pada puisi yang terdapat di buku paketnya.
Pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira dari penjaga alamku tadi, dari puisi itu, bagaimana pentingnya kita menjaga alam, bagaimana alam itu adalah sahabat kita. Nah, perlu kita untuk melestarikan alam yang ada di lingkungan kita. Apa saja yang ada di lingkungan itu? Ada tumbuhan dan ada hewan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia harus berusaha menjaga sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu habis digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan tambang, berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Bahan tambang, batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, jumlahnya sangat terbatas ada di alam, sehingga kita harus melestarikannya atau menghemat penggunaannya. Nah, ini adalah salah satu poster untuk kita mengampanyekan usaha melestarikan lingkungan. Perhatikan ya anak-anak contoh poster berikut. Nah, ini adalah contoh poster bagaimana kita melindungi pohon yang ada di bumi. Nah, di sebelah berikutnya ada bagaimana kita go green. Ya, tetap hijau. Dan supaya kita menghemat penggunaan listrik, bahan bakar, apapun yang ada di alam, usahakan kita hemat penggunaannya, kita jaga lingkungan. Baik, kita akan lanjutkan di pembelajaran 2. Pembelajaran 2, kita masih belajar bagaimana langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, pada pembelajaran 1 tadi kita sudah belajar bagaimana cara memberikan jeda pada puisi supaya puisi itu enak didengar. Nah, kali ini kita akan belajar mendeklamasikan puisi. Apa itu mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi adalah membacakan puisi yang disertai dengan gerak atau mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, kalian harus memahami isi puisi terlebih dahulu. Apa isinya? Apakah puisi itu sedih ataukah puisi itu bersemangat? Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Nah, kita sudah belajar di pembelajaran 1 bagaimana cara memberikan jeda yang sesuai. Hafalkan larik-larik dalam puisi tersebut. Jadi, usahakan kalian menghafalkan larik-lariknya. Selanjutnya, deklamasikan dengan lafal, intonasi, dan mimik wajah yang sesuai dengan isi puisi. Berlatih deklamasi sesuai tanda penjedaan yang telah dibubuhkan. Jadi, demikian ya anak-anak bagaimana langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Jadi, setiap poin-poin itu kalian harus pahami supaya puisi yang kalian sampaikan itu terdengar enak. Baik, anak-anak kita akan lanjutkan dengan karya seni kolase. Bagaimanakah cara menjaga kelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar? Banyak usaha dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian makhluk hidup. Salah satunya dengan memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai tersebut menjadi karya seni. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai tersebut menjadi karya seni rupa, maka kita sudah ikut menjaga kelestarian makhluk hidup. Salah satunya contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadinya kita dapat menggunakan barang-barang bekas tersebut untuk karya seni. Ini adalah salah satu contoh karya seni kolase. Nah, yang pertama ini kolase dari daun dan ranting. Yang kedua kolase dari potongan kertas berwarna.
Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan, antara lain seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kita juga dapat menggunakan biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, ataupun kulit buah-buahan. Nah, silakan nanti anak-anak praktekkan di rumah ya. Nah, selanjutnya, ayo amati gambar berikut. Terlihat di gambar ini adalah sebuah pabrik kertas anak-anak. Perhatikan ya gambarnya. Nah, yuk, perhatikan gambar di samping. Apakah kita perlu melestarikan keberadaan pohon? Nah, sebelum kita belajar ini, tahukah kalian bahwa kertas itu terbuat dari apa? Terbuat dari batang kayu atau dari pohon. Nah, apakah kita perlu melestarikan keberadaan pohon? Tentu saja perlu ya anak-anak. Seberapa penting tumbuhan bagi manusia? Sangat penting. Tumbuhan merupakan paru-paru dunia, penyumbang oksigen bagi kebutuhan makhluk hidup. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Banyak sekali manfaatnya. Adalah salah satu manfaat tumbuhan bisa sebagai pembuat kertas seperti pada gambar, ataupun kayunya itu dibuat untuk kursi, meja, ataupun lemari. Nah, anak-anak, tentunya kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, salah satu cara melestarikan hewan dan tumbuhan itu adalah dengan cara ex situ dan in situ. Apa itu pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, herbarium. Dan ada juga pengawetan sisa hewan atau tumbuhan yang sangat penting bagi bahan ilmu pengetahuan, seperti pengawetan rangka dinosaurus. Nah, yang kedua, pelestarian in situ. Nah, apa itu pelestarian in situ? Adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, ini adalah beberapa tempat pelestarian tumbuhan antara lain. Tempat yang pertama itu ada cagar alam. Ciri-ciri cagar alam adalah membiarkan ekosistem dalam satu wilayah apa adanya. Perkembangannya terjadi secara proses alami. Manusia dilarang memasukinya tanpa izin. Hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini. Contohnya adalah cagar alam Pangandaran yang berada di Jawa Barat. Yang kedua itu ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli. Hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pariwisata serta rekreasi. Nah, contohnya itu ada Taman Nasional Gunung Leusyur ada di Aceh, Sumatera Utara. Taman Nasional Ujung Kulon itu ada di Banten. Selanjutnya itu ada hutan lindung. Hutan lindung ini melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air. Contoh hutan lindung itu ada di Sungai Wain, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ada kebun raya. Kebun raya ini menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikan. Contohnya kebun raya Bogor yang ada di Jawa Barat. Kalau di Bali itu ada di Bedugul. Nah, anak-anak setelah membaca tabel di atas, kamu dapat mengetahui tempat-tempat dan usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Tentunya kita harus menjaga atau melestarikan hewan dan tumbuhan untuk masa depan bumi kita. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo kita merangkum. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar dengan memberikan tanda jeda.
Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, melestarikan hewan dan tumbuhan dengan mengampanyekan dengan membuat poster. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah karya seni kolase dari barang-barang bekas. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.